Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga Mas, sehat, Bang Dullah ya. iya, Baik, menemani aktivitasnya di pagi hari ini, Bang Dullah, kami akan menyoroti beberapa hal yang dalam sepekan ini menjadi sorotan publik dan iya, juga membuat kita ini geleng-geleng dan heran gitu ya ketika KPK berencana menggandeng napi koruptor untuk penyuluhan anti korupsi. Bahkan ada yang berkomentar, wah ini akan makin cerah masa depan para koruptor. Nah yang cerah itu malah masa depan para koruptornya. Bagaimana Bang Dullah melihat situasi ini? iya. Memang ada fenomena yang berbeda. Artinya misalnya kasus narkoba, sudah itu kemudian Hmm, yang sudah sembuh dari narkoba hmm, sekian tahun di penjara, hmm, maka kemudian mereka ada punya penyesalan hmm, dan mereka ini dijadikan sebagai agen hmm, untuk bisa melakukan semacam sosialisasi di masyarakat bahwa beginilah kalau menggunakan narkoba bla 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 bla. hmm, hmm, Itu hmm, bisa rasional karena mereka mengalami langsung hmm, penderitaan fisik, penderitaan psikis, keluarga terasa terhina, terisolasi dan hmm, seterusnya. hmm, Berbeda dengan kasus korupsi. Kalau kasus korupsi kemudian dijadikan sebagai agen dari KPK untuk mensosialisasikan masalah korupsi, hmm, itu sangat sangat berbeda. Sebab kalau orang yang narkoba itu pada umumnya itu adalah korban hmm, dari suatu kondisi, apakah lingkungan, masyarakat, atau keluarga karena tingkat kemiskinan dan seterusnya. hmm, Di penjara, saya tahu betul bahwa orang yang tidak narkoba di penjara malah terkena narkoba karena kondisi stres dan seterusnya. Kemudian agen-agen dari para cukun-cukun narkoba itu menyelundupkan masuk ke dalam sehingga hmm, hmm, kemudian hmm. itu terkena. Kalau korupsi berbeda, orang korupsi mayoritas itu orang yang punya tingkat pendidikan, punya tingkat kekayaan, dan tingkat kesenangan tertentu. Dari 2005 sampai tahun kemarin, 2020, 1.200-an orang ditangkap oleh KPK, 1.200 berapa saya sudah lupa. Itu 86% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, bahkan ada yang guru besar. Dan data-data KPK terakhir menyebutkan bahwa dari 1.200 itu mayoritas itu S2. Nah, artinya bahwa orang yang melakukan korupsi itu orang yang punya pendidikan. Dan punya pendidikan kemudian tidak ada koruptor yang orang miskin. Tidak ada koruptor yang penganggur. Sampai 2012 atau 2011 waktu saya masih di KPK, mereka yang ditangkap KPK itu 43% itu karena pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang jasa itu antara penyelenggara negara dengan pengusaha. Jadi bukan orang miskin, bukan penganggur dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka tidak bisa dianalogikan kasus narkoba dengan koruptor. Itu satu kenapa terjadi korupsi, dan kemudian yang kedua, hukuman yang dijalani oleh kasus narkoba dengan kasus korupsi berbeda. Hmm. Kasus narkoba itu untuk keluarganya susah ketemu, kemudian mengalami tekanan dan seterusnya. Hmm. Kalau koruptor di penjara katakanlah suka miskin di Bandung yang 2 tahun lalu kemudian dirazia oleh KPK, mereka di dalamnya ada TV, ada apa, ada HP, ada apa, kemudian bisa berhubungan dengan istri dan apa segala macam. Jadi tingkat kenyamanan antara kasus narkoba dan kasus korupsi itu
sekali. Nah, sehingga dengan begitu, apa yang mau dijadikan oleh para napi koruptor ini untuk mensosialisasikan tentang jahatnya, penderitaannya korupsi? Hampir tidak ada. Hanya mereka pindah tempat dari rumah ke penjara, seperti itu. Pakai kasur. Ingat Artalita di Cipinang? Dia bisa kemudian pakai air mancur, pakai bak mandi, bahkan pakai AC dalam ruangannya. Jadi apa yang dia mengalami perubahan hanya perubahan pindah tempat dari rumah ke penjara. Sehingga yang begitu maka dampak psikologi dari narkoba dengan koruptor berbeda. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa karena pimpinan KPK sekarang itu hasil pemeriksaan Komnas HAM terakhir ada 13 poin. Pimpinan KPK yang sekarang 5 orang itu melanggar HAM. Nah, kenapa melanggar HAM? Karena mereka ini memang sudah diprogramkan untuk bisa bagaimana menyelamatkan para konglomerat, para pengusaha yang tadi saya katakan 43% kasus korupsi di KPK itu pengadaan barang dan jasa. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau kita menganggap bahwa orang yang mantan napi bisa berubah atau bisa dibina, itu setuju. Manusia semua begitu. Lantas kenapa yang 75 orang pegawai KPK yang saya kenal, kira-kira 50 orang saya kenal baik, mulai dari 2005 sampai sekarang, tidak bisa dipakai untuk dibina, lantas dikatakan tidak lulus wawasan kebangsaan. Ini kan aneh seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya berpikir bahwa ketika saya masih di sana, itu bagian pencegahan KPK itu melakukan proses sosialisasi pendidikan itu tidak hanya di lembaga-lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, bahkan sampai di TK. Di TK itu teman-teman di Kianmas itu cerita semacam cerita tentang Bapak Saleh itu gimana, Ibu Soleha itu bagaimana, itu seperti itu. Jadi konsep KPK itu dari anak TK kemudian sampai ke SMP, SMA, bahkan kalau universitas itu 2 SKS, ada 2 SKS. Kalau ITB itu saya ingat itu 2 SKS. Kalau di tempat saya di Lubulingga, Pasca Sarjana itu 3 SKS. Jadi itu sudah ada program. Nah, ini yang kemudian diciptakan komunitas-komunitas integritas di masyarakat, di kelompok. Ini yang justru sudah banyak keluar biaya oleh APBN di KPK untuk membina, membangun, menyiapkan mereka, dan ada sudah mengikuti tes terus untuk menjadi semacam instruktur, tanda petik, instruktur sosialisasi KPK. Terus kenapa menggunakan mantan anak napi koruptor? Kan aneh seperti itu. Itu barangkali Mas Angga tentang bagaimana kebijakan KPK untuk menggunakan mantan napi untuk melakukan sosialisasi korupsi. Terlihat jelas, dan juga memang ini harus ada yang mengkritisi gitu ya kebijakan itu. Selanjutnya Bang Dula, ini ada satu cerita di Twitter yang saya kutip. Ini ada mantan yang menceritakan bahwa ketika di KPK itu sempat gitu ya memegang rubrik di majalah Integrito, judulnya untuk rubrik teladan ya. Jadi ini rubrik untuk menulis kisah pejabat-pejabat yang anti korupsi. Cuman kesulitannya adalah itu kan ditulis kisah teladan ini untuk mereka pejabat yang sudah meninggal, dan sangat sulit karena sedikit gitu pejabat-pejabat yang anti korupsi. Nah, melihat budaya anti korupsi dari seorang pejabat sendiri sampai saat ini bagaimana Bang Dula? Mengalami peningkatan atau justru turun? Iya, jadi saya selalu mengulangi hadis Nabi yang mengatakan bahwa pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri tidak dihudud tapi ditazir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim jika mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh memotong tangannya tapi ditazir. Tazir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri.
mungkin dia belum sarapan, mungkin bulan tua, terus dia lihat ada onta leluasa, maka dia curi. Dari hadis ini lahir teori oleh seorang profesor dari Barat, dari Amerika, mengatakan bahwa korupsi disebabkan oleh niat dan kesempatan. Jadi niat itu domain individu yang dibangun oleh pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang diterapkan di keluarga, di pemerintahan, negara, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, maka untuk bisa memperbaiki kondisi khususnya korupsi, hanya dua yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Pendidikan nasional yang harus kita perbaiki, yang tadi saya katakan dari 1.200-an orang ditangkap KPK, 86% sarjana. Berarti secara statistik seakan-akan perguruan tinggi melahirkan koruptor. Jadi sistem pendidikan nasional yang kita perbaiki, yang kemudian tujuannya adalah bagaimana melahirkan. Kalau dalam istilah Al-Quran, ulul albab. Jadi orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya skill, punya kemampuan, dan punya attitude. Jadi berakhlak. Nah, kemudian sistem itu yang kemudian mempengaruhi seseorang. Dia tidak berniat mencuri, tapi setiap hari. Tapi setiap hari itu datang kesempatan, maka kemudian jebol. Dan saya ingat kasus Mulyana, W. Kusuma, anggota KPU 99. Itu beliau itu dikenal LSM yang berintegritas. Betul. Tapi ketika peluang di KPU itu setiap hari, maka kemudian jebol juga dia seperti itu. Atau ketua KPU, profesor, yang orang Aceh itu saya lupa lagi namanya itu. Itu karena setiap hari begitu datang itu pengusaha nyogok dan seterusnya, jebol. Nah, oleh karena itu maka untuk bisa melahirkan pejabat-pejabat penyelenggara negara berintegritas, maka sistemnya itu. Saya tahu bahwa masih banyak pejabat yang punya integritas. Tapi kalau sistem yang diterapkan itu kemudian membuat mereka tidak bisa berbuat apa, jika tidak maka kemudian mungkin mereka demosi, tidak naik pangkat dan seterusnya karena atasan seperti begitu. Nah, itu yang jadi problem. Sebab kalau mencuri menurut 362 KUHP bisa dilakukan oleh seseorang. Mencuri ayam, mencuri apa saja bisa satu orang. Tapi korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, mesti lebih dari satu orang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sistem itu. Nah, ditakdirkan ketika di KPK saya diamanatkan oleh pimpinan KPK menyusun apa yang disebut dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu ada 4 pilar. Pertama, SDM. Kenapa SDM? Karena dari 3,7 juta PNS waktu itu 65% pegawai administratif. Cuma 35% yang pegawai fungsional. Terus praktisi di dunia itu pegawai administrasi itu hanya 30%. 70% pegawai fungsional. Jadi kita punya sistem kepegawaian itu piramida terbalik. Nah, akibatnya maka kalau kita perhatikan di kantor-kantor pemerintah, lembaga negara tertentu, kalau ada bos, mereka sibuk kerja. Tapi kalau tidak ada bos, maka ada yang main game, ada yang main berleha-leha ya, baca surat kabar, istiqat teksian dan seterusnya. Karena bos tidak ada. Tapi kalau pegawai fungsional, ada bos atau tidak, mereka kerja karena mereka punya kompetensi dan ditetapkan kalau di KPK itu namanya KPI, Key Performance Indicator, yang kalau waktu saya masih di sana, penyidik, penuntut umum, penyelidik setahun itu minimal 4 kasus harus ditangani. Seperti itu. Jadi sehingga itu kinerjanya, kompetensinya. Nah, jadi SDM ini kalau SDM-nya direkrut seperti sistem KPK, dan sudah beberapa yang dilakukan oleh Menpan ikuti pola KPK, tapi masih belum juga tuntas karena masih ada juga money politik dan seterusnya. Maka kemudian akan ditemukan ASN atau PNS yang berintegritas. Tapi kemudian kalau sistemnya tidak mendukung integritas seorang, akan jebol juga. Kenapa? Karena terganggu ya. Ketika saya menyusun disertasi dan kemudian saya melakukan penelitian, saya menemukan bahwa tools di dunia untuk melakukan apa yang disebut dengan PSETAS itu hanya mendetek
70% Hmm. perilaku seseorang. 30% itu tidak terdetek. Nah, maka kemudian ketika dia sudah lulus dan dikenal sebagai integritasnya tinggi tetapi ketika di tempat kerja, di kantor, instansi, di perusahaan, kemudian tidak dilakukan pengontrolan, sistem tidak berjalan dengan baik, maka kemudian yang 30% itu keluar. Itu keluar. Nah, itu yang kemudian kita lihat bahwa ada menteri agama, ada profesor, ada apa yang dikenal, tokoh, tiba-tiba melakukan korupsi, tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan laporan dan seterusnya, karena situasi itu yang kemudian mengakibatkan 30% itu keluar. Nah, karena itu maka dalam hadis kata Rasulullah, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini menggambarkan bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Ayah dan ibu representasi dari lingkungan, seperti itu. Atau misalnya dalam diri seorang manusia itu ada potensi malaikat, ada potensi iblis. Nah, faktor lingkungan ini yang membuat apakah potensi malaikat yang tetap dominan atau potensi iblis yang dominan. Nah, disitulah kenapa sistem itu harus diterapkan. Jadi yang pertama SDM, yang kedua remunerasi. Nah, saya 4 tahun jadi wakil ketua KPKPN, saya memeriksa ke yang penyelenggara negara, saya menemukan bahwa gaji PNS waktu itu hanya bisa bertahan 10 hari. Nah, setelah 10 hari kemudian mati, tanda petik. Bagaimana dia bisa survive bergantung dari tingkat kreativitas masing-masing PNS. Karena itu saya menemukan waktu itu ada seorang pejabat 200 hari tugas jalan. Bagaimana 200 hari tugas dalam waktu setahun? Jadi kapan dia masuk kantor? Karena pada waktu Orde Baru itu penghasilan terbesar dari PNS itu adalah biaya perjalanan dinas. Nah, maka kemudian KPK, setelah ada KPK, kita merekomendasikan kepada Menteri Keuangan bahwa perjalanan dinas itu tidak boleh langsung, tapi harus at cost. Langsung itu pada zaman Orde Baru itu, katakanlah saya ke Makassar, dikasih 5 juta, maka kemudian hanya habis 4 juta, 1 juta saya tidak kembalikan. Nah, itu hak saya. Nah, KPK menetapkan harus at cost. Artinya bahwa dikasih 5 juta, kemudian menggunakan 4 juta, ada akuntansi 1 juta dikembalikan ke KPK. Karena itu maka di KPK, di audit, kalau perjalanan dinas, bukan tiket yang diperiksa, tapi boarding pass. Kenapa boarding pass? Karena kalau tiket, maka kalau PNS itu kan harus pakai tiket Garuda. Nah, dia pakai tiket apakah Lion atau Mandala, waktu masih ada Mandala, Merpati, Sudah itu pulang di Jakarta, dia datang ke Travel Bureau. Dia beli tiket bodong 75.000 waktu itu, 75.000. Maka dia lampirkan. Jadi selesai persona. Maka KPK melakukan auditnya bukan tiket, tapi boarding pass. Berarti orang itu sudah naik pesawat. Nah, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka KPK minta gaji PNS itu dinaikkan secara bertahap, dan salah satunya kemudian menggunakan KPI, kinerja daripada pegawai tersebut. Nah, karena dalam Islam la yukalliful nafsan illa wus'aha. Allah tidak berat suatu kepada hambanya kecuali yang mampu dia laksanakan, dia pikul. Artinya bahwa dalam konsep Islam itu orang kerja banyak, orang kerja keras, maka hasilnya banyak. Orang malas kerja, maka kemudian hasilnya kecil atau terbatas. Kalau di kampung saya mengatakan bangun subuh rezeki banyak, bangun siang rezeki dicaplok ayam. Nah, sehingga kalau di KPK itu kalau kinerjanya A, maka dapat tunjangan kinerja 10% dari gaji pokok. Kalau B 7%, kalau C 5%, kalau D 0. Tidak dapat. Nah, jadi remunerasi ini yang kemudian mengakibatkan korupsi by need, korupsi karena kebutuhan itu bisa dikurangi secara perlahan. Yang ketiga IT. Nah, tanpa IT KPK tidak bisa menangkap ketua DPR, ketua MK, ketua gubernur, menteri dan seterusnya karena IT. Memang IT mahal, tapi instansi, lembaga negara, kepala daerah itu bisa menyusun dengan multi-years, jadi sekian tahun baru lunas seperti itu. Kemudian akan terjadi gap atau jarak komunikasi pendek, dia sekaligus merupakan alat kontrol sehingga kemudian bisa efisien, dan kemudian yang pasti itu
transparan dan akuntabel karena IT. Kemudian yang terakhir itu adalah pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan aset negara, aset daerah. Saya sudah keliling seluruh Indonesia, tidak ada satu daerah yang tidak punya sesuatu, pasti punya sesuatu. Tinggal lagi Pemda dengan DPRD mempunyai kemampuan, politik itu pertama, baru punya kemampuan untuk mengeksplorasi potensi alam itu, sehingga kemudian tidak perlu berhutang ke luar negeri dan kemudian tidak terjadi pemerasan BUMN, BUMD oleh partai-partai politik atau pejabat-pejabat tertentu. Nah, kalau ini sudah diterapkan, maka kemudian yang 1-2 pejabat yang dianggap punya integritas itu akan merebak, meluas seperti itu. Sehingga akhirnya secara bertahap, lama-lama kemudian mungkin 30%, mungkin 40%, 50% dan sekian persen pejabat yang berintegritas, dan kemudian dia akan breakdown ke bawah atau dia menular kepada pegawai-pegawai ASN. Dan kalau sudah PNS seperti itu, ASN begitu, maka juga perusahaan swasta, pegawai swasta yang berhubungan dengan layanan publik juga tidak akan lagi untuk mau menyogok dan seterusnya. Nah, saya kira kalau yang seperti begitu dilakukan oleh KPK lebih bagus daripada misalnya menggunakan mantan napi koruptor untuk melakukan sosialisasi. Justru orang-orang seperti itu, katakan almarhum Dewan Pengawas KPK Artijo yang seperti itu, dan itu saya tahu banyak hakimnya seperti begitu. Tapi karena mereka itu tidak ingin populer atau tidak ingin semacam, dampaknya, pengaruhnya kepada masyarakat kurang. Nah, saya kira KPK perlu melakukan hal seperti begitu, mengembangkan, mencari orang-orang seperti begitu di mulai dari desa, kecamatan. Ada orang-orang seperti begitu, itu yang dijadikan sebagai ideal atau dijadikan sebagai juru kampanye dan seterusnya. Mungkin itu satu persoalan yang perlu dilakukan tentang pejabat-pejabat yang berintegritas, yang kemudian bisa menjadi jubir atau agen dari KPK untuk melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi. Itu Mas Angga. Baik Bang Dullah, 2 pertanyaan yang dijawab dengan pencerahan untuk pendengar ya, pengetahuan mengenai korupsi. Semoga Bang Dullah selalu sehat. Kita akan lanjut lagi dialognya di pekan depan, insya Allah. Baik, amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam.